Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats sermon ini tertulis pada kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai 6. Begini isi firman yang tertulis di dalamnya. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats sermon kita ini berjudul Penyembuh Holistik. Pujian Mazmur ini adalah ajakan untuk memuliakan Tuhan yang bertahta di sorga. Ajakan ini dialamatkan pada segenap makhluk surgawi dan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di semesta. Nats ini juga ajakan untuk memuliakan Tuhan yang dialamatkan pada segenap makhluk yang hidup di bumi. Oleh sebab itu, nyanyian Mazmur ini dibagi menjadi dua bait. Bait pertama yaitu ayat 1 sampai 6 yang isinya ajakan memuji Tuhan pada seluruh makhluk surgawi dan seluruh ciptaan dan benda-benda di semesta. Bagian itu menjadi nats epistel kita. Namun demikian, karena bagian tersebut tidak terlepas dari ayat-ayat yang berikut, maka kita juga akan menggumuli bait kedua, yaitu ayat 7 sampai 14. Yaitu ajakan pada makhluk dan ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Gaya ajakan dari nyanyian Mazmur ini terlihat seperti grafik dari atas sampai ke bawah. Hal ini menjadi sebuah pesan secara umum bahwa semua ciptaan adalah untuk memuji kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 sampai 6 di mana bait pertama ini adalah undangan untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang disampaikan dengan penuh semangat dan gairah. Undangan pertama pada makhluk surgawi, yaitu pada para malaikat. Malaikat adalah bala tentara Tuhan. Dapat kita bandingkan ketika pemanggilan Nabi Yesaya. Para malaikat di sana, serafim, bernyanyi memuliakan Tuhan dalam bait suci. Kemudian ajakan pada matahari, bulan dan segala bintang terang, dan air yang ada di atas langit. Dasar dari pujian ini adalah bahwa Allah yang memberi ketetapan. Artinya, Allah yang mengatur sedemikian sehingga begitu sempurna nyata letak dan fungsinya. Matahari untuk siang dan bulan serta bintang untuk malam. Air di atas adalah pemahaman kosmologi kuno Israel yang menggambarkan cakrawala, sumber air hujan turun ke bumi. Ayat 7-14 setelah ajakan pada makhluk surgawi dan ciptaan yang ada di langit, maka bait kedua merupakan ajakan untuk seluruh ciptaan yang ada di bumi. Ada 23 nama yang disebut dengan berpasang-pasangan. Ular-ular naga dan segenap samudra raya adalah sebuah kekuatan kekacauan dalam mitologi kuno. Tetapi kekuatan kekacauan ini telah ditaklukkan oleh Tuhan. Kita dapat membandingkan dengan Mazmur 74 ayat 13 sampai 14. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu.
yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kapala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Artinya, segala sesuatu dapat diubahkan bagi kemuliaan Tuhan. Pada ayat-ayat berikut yang diajak adalah api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Semua benda ini pada awalnya adalah sumber ketakutan bagi umat Israel, karena dapat membawa bencana dalam kehidupan mereka. Malapetaka biasanya diawali dengan badai dan kilat. Itu bisa kita lihat pada Yesaya 28 ayat 2 dan Yesaya 30 ayat 30. Kilat juga adalah alat Tuhan untuk melakukan penghukuman. Bisa kita lihat yang tertulis pada Ayub 37 ayat 12 dan Mazmur 18 ayat 15. Tetapi di dalam nyanyian ini semuanya diajak untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Artinya segala sesuatu tunduk di bawah kendali kuasa Allah. Kemudian pemazmur mengajak gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Artinya hal yang tampak biasa dalam kehidupan manusia adalah sesungguhnya diciptakan untuk kemuliaan Allah. Hal-hal ini biasa yang sering dilihat dan dijumpai dan dialami dalam kehidupan setiap hari adalah menggambarkan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Ajakan terakhir ditunjukkan pada manusia. Hal ini mungkin mengikuti teologi penciptaan, seperti di dalam Kejadian 1, ajakan pada manusia tanpa membedakan status dan kedudukannya, tua dan muda, orang tua dan anak-anak, semuanya diajak sama untuk memuliakan Tuhan. Dari dua bait nyanyian di atas, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memperoleh pesannya, yaitu yang pertama, totalitas ciptaan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah menggambarkan kedaulatan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan merawatnya seturut dengan kehendak-Nya. Yang kedua, seluruh ciptaan di bawah kendali Tuhan. Artinya, segala sesuatunya, termasuk yang menjadi sumber ketakutan bagi manusia, seluruh alam raya ini di bawah kendali Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu, hal ini memberi keteduhan bagi kehidupan kita. Ketiga, tidak ada pembedaan kedudukan di dalam memuji Tuhan. Oikumene sejati termaktub dalam nyanyian ini. Kita sesungguhnya hidup dalam satu rumah bersama dengan ciptaan lainnya. Oleh sebab itu, etika kekristenan akan mengajarkan kita untuk tidak akan pernah mengeksploitasi seluruh ciptaan ini. Ekosistem yang telah rusak, iklim yang tidak menentu, bahkan banyaknya makhluk hidup yang punah menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya, mari kita hidupi seluruh yang diciptakan Tuhan dan bersama seluruh ciptaan bersama-sama, dan biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Demikian keterangan sermon untuk Mazmur 148 ayat 1 sampai 6 ditambah ayat 7 sampai 14. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati pelayanan kita, dan biarlah kiranya seluruh firman yang sampai kepada kita menjadi bahagian yang penting untuk mengubahkan kita, agar kita menjadi orang-orang yang tetap teguh,
hidup di dalam kebenaran Allah, dan mampu untuk berbuat apa yang baik bagi seluruh ciptaan Tuhan. Shalom.